Om Swastiastu, salam sejahtera, salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ciki Dwi Putri Sibarani dengan NIM 2215101013, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Prodi Ilmu Komputer. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi dari saya, di mana materi saya ialah Adaptive ML of Emerging Technology. Baiklah, pada slide pertama, di mana kita diberitahu pembelajaran mesin Adaptive ML ialah kemampuan yang sering melatih ulang model ML saat online di lingkungan utama, daripada hanya melatih model ML saat offline di lingkungan pengembangan dan pengujian. Kemampuan ini memungkinkan aplikasi ML untuk beradaptasi dengan perubahan atau keadaan dunia nyata baru yang tidak diperkirakan atau tersedia selama pengembangan. Berdasarkan umpan balik pengguna atau data tentang kualitas ML, misalnya kesalahan prediksi parameter model diperbarui secara online. Baiklah, pada slide kedua, posisi dan kecepatan adopsi justifikasi. Adaptive ML baru saja muncul dalam banyak kasus masih bersifat embrio. Ini semakin dekat dengan pembelajaran mandiri atau setidaknya belajar lebih sering. Berbeda dengan aplikasi Alpha ini yang setelah penerapan hanya menggunakan model ML statis yang bergantung penyebaran pembaruan model baru untuk meningkatkan diri. ML adaptif secara teknis menantang untuk beberapa alasan. Yang pertama, loop tertutup antara output dan input aplikasi ML adaptif biasanya sering terjadi di lingkungan rutinnya. Yang ketiga, ML adaptif harus disesuaikan dalam hal pembobotan data baru versus data lama. Tantangan baru dan teknis mencakup masalah etika, sosial, kewajiban, keselamatan, keamanan, dan menyertai sistem pembelajaran mandiri dan otonom. Baiklah, pada slide selanjutnya, saran pengguna. Adaptive ML adalah pendorong utama sistem otonom seperti robot pintar yang harus dapat beroperasi dalam konteks terus berubah. Juga, meningkatkan kecepatan dalam dinamika dalam ekosistem bisnis akan membutuhkan ML yang lebih adaptif untuk mendukung kecerdasan berkelanjutan. Selain itu, ML adaptif dapat digunakan untuk mengkompensasi ketersediaan data historis hingga menghambat pelatihan selama pengembangan. Demikian juga, ML adaptif dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan akan simulasi ekstensif atau menghambat pelatihan selama pengembangan. Demikian juga, ML adaptif dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan akan simulasi ekstensif atau uji coba untuk pembelajaran penguatan sebelum penerapan dilakukan. Selanjutnya, ML adaptif harus disertai dengan analisis dengan risiko dan aktivitas mitigasi risiko yang tepat. Jika hanya untuk sering memantau kualitas dan kendala aplikasi ML adaptif bekerja sama dengan operasi ML atau ML Ops, menerapkan Ops untuk yang baru model ML dari lingkungan pengembangan dan pengujian mereka ke lingkungan rutin mereka. ML adaptif diterapkan untuk melanjutkan pembelajaran. ML Ops memantau kualitas dan bisnis relevansi aplikasi ML adaptif online. Jika MOPS mendeteksi bahwa ML adaptif aplikasi tidak lagi memenuhi kualitas dan kriteria lainnya, ML Ops harus membuat aplikasi ML adaptif online merombak di lingkungan pengembangan, pengujian, dan penerapan ulang. Setelah itu, ML adaptif mengambil alih dan ML Ops ke pemantauan organisasi harus secara aktif memantau potensi dampak signifikan adaptif ML pada bakat, infrastruktur. Misalnya, ML adaptif cenderung lebih menuntut dalam hal daya komputasi ke lingkungan ritme dan akan membutuhkan pengembangan pengetahuan tentang algoritma dan selanjutnya dapat bisnis. ML adaptif akan memungkinkan organisasi untuk merespons dengan lebih cepat dan efektif terhadap perubahan ekosistem bisnis mereka dengan menggunakan sistem yang lebih otonom dan responsif terhadap dinamika. ML adaptif juga akan membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas aplikasi pembelajaran. ML adaptif paling relevan di area di mana konteks dan kondisi perilaku sering berubah, misalnya area aplikasi termasuk game. Memerangi kejahatan
terorganisir, dan anti-terorisme, deteksi penipuan, kemampuan dunia maya, asisten pribadi, virtual, dan robotika. Sekian video presentasi dari materi saya. Jika ada salah kata pengucapan atau kalimat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.